Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Misbul Munir dari jurusan Ekonomi Pembangunan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis saya, di mana saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, yakni pertama, kita agar mengerti apa itu kebijakan moneter, kemudian tujuan kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, kemudian fungsi kebijakan moneter. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter, juga peran dan dampak kebijakan moneter di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini atau kebijakan moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Nah, kebijakan moneter dapat melibatkan men-set standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Dan kebijakan moneter ini pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter ini: 1. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya, di mana meliputi 1. Independensi bank sentral. Yang kedua, sebenarnya tak ada bank sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, fokus terhadap sasaran. Yang keempat, pengendalian inflasi hanyalah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh bank sentral. Kemudian yang kelima yaitu capacity to forecast inflation. Ada lagi, bank sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai. Kemudian juga harus meliputi pengawasan instrumen. Bank sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter.
Kemudian harus juga meliputi pelaksanaan secara konsisten dan transparan. Dan syarat berikutnya, dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan semakin meningkat. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Dimana jenisnya yaitu ada satu, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive lebih dikenalnya ya, monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau biasa dikenal dengan monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut dengan kebijakan uang ketat atau tingkat money policy. Kemudian ada jenis kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, diantaranya operasi pasar terbuka atau bahasa kerennya open market operation. Kemudian operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau bahasa kerennya government securities. Kemudian ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto ini pengaturan jumlah duit yang bukan duit uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Kemudian rasio cadangan wajib. Nah, ini adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Kemudian ada jenis himbauan moral. Nah, ini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Kemudian fungsi kebijakan moneter ini yaitu satu, ada di sini tight money policy, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga dan membatasi pemberian kredit. Kemudian ada easy money policy, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, memberi surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, memberi kredit longgar. Nah, macam-macam kebijakan moneter yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka, kebijakan cadangan kas, kebijakan sharing, dan kebijakan devaluasi tertra revolusi. Nah, dari pembahasan yang tadi kita bahas, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Satu, inflasi, penargetan. Nah, berdasarkan pendekatan kebijakan, target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala pada bank sentral. Suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank, di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini, tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. Kita langsung aja di sini. Nah, yang kedua ada harga penargetan tingkat, mirip dengan inflation targeting, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target. Tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu. Nah, misalnya 5 tahun memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga
pada konsumen. Dalam inflation targeting ada apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga yang ketiga yaitu agregat moneter. Nah, pada tahun 1980-an beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang beredar dari uang dan kredit. Nah, kemudian yang keempat ada nilai tukar tetap. Nah, ini juga harus diperhatikan karena kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. Di bawah ini sistem nilai fiat tetap. Pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang yang mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksa oleh konvertibilitas, tindakan-tindakan non misalnya kontrol modal, impor atau lisensi ekspor. Dalam ini ada tingkat pasar gelap tukar di mana perdagangan mata uang pada pasar atau nilai tidak resmi. Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu udah ya segitu. Nah, kemudian kita lanjut ke peran dan dampak kebijakan moneter di Indonesia. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital mobility. Kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar dan suku bunga. Salah satu dampak dari kapitalisme yakni uang berfluktuasi tak terkontrol tanpa ada standar acuan yang baku. Konsep uang yang semula digunakan sebagai alat pertukaran atau media pembayaran, alat untuk menyimpan nilai, alat satuan hitung, juga dipakai sebagai alat spekulasi. Nah, ketika uang diperdagangkan di pasar valuta asing, nilainya akan terus berfluktuasi mengikuti harga pasar. Nah, berdasarkan realita kurs pertukaran uang sesungguhnya dengan fiat money, di mana uang dijadikan komoditas perdagangan, amat sangat merugikan individu maupun tantanan. Nah, kemudian dari tadi yang saya sampaikan bisa kita simpulkan bahwa kebijakan moneter ini, nah di sini ada dijelaskan kesimpulannya yaitu ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu. Nah, ilmu ekonomi yang membahas peranan uang dalam. Nah, kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan distribusi barang. Nah, kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Ada saran berdasarkan kajian mengenai kebijakan moneter, kapasitas dan kualitas dari tiap-tiap komponen kebijakan ini sudah sangat baik, namun progresif atau tidaknya
kebijakan ini bergantung pada realitas yang ada. Kebanyakan teori memang dapat dianggap sesuai dengan idealisme kita. Oleh karena itu, di samping teori yang dibuat memiliki kualitas yang baik, itu juga harus dibarengi dengan disiplin yang tinggi dalam penerapannya. Nah, mungkin segitu saja dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami atau ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.